Halo semuanya, tarik nafas dalam-dalam, kosongkan hati dan pikiran, serta pilih opsi mana yang paling menarik perhatianmu. Jika terasa tidak cocok dengan pesan yang disampaikan, silakan pilih opsi yang lain. Karena terkadang, intuisi kita pun bisa meleset. Hubungi saya via WhatsApp teks jika ada kebutuhan untuk membaca energi lebih mendalam. Terima kasih sudah mampir, sudah suka, sudah berbagi dan berlangganan, serta menyempatkan diri untuk menuliskan komen di video-video Peculiar Nimbus. Enjoy! Halo cangkir pertama, selamat datang di channel saya. Ini adalah pilih kartu ya, atau kali ini pilih cangkir kopi. Dengan tema, versi terbaik diri kamu. Apakah kamu sudah mencapainya atau belum saat ini? Oke, so kita langsung buka aja dulu kartu-kartu yang diperuntukkan bagi cangkir pertama. Oke. Oh wow. Oke, cangkir pertama, kartu yang keluar untuk kamu adalah sound healing, suara yang menyembuhkan, ditemani oleh Page of Pentacles, Ace of Swords, dan Death. Wow, apakah kamu artis atau penyanyi gitu ya, artis penyanyi? Apakah kamu mungkin kalau belum terkenal secara nasional atau internasional, mungkin kamu biasa bernyanyi di kecamatan, kelurahan, pokoknya masih skala kecil lah. Atau setidaknya kamu menyanyi untuk orang-orang terdekat aja, teman-teman atau sahabat atau keluarga aja. Di sini yang saya rasakan paling kuat itu, kamu versi terbaik diri kamu adalah suara kamu. Karena sound kan, suara yang menyembuhkan. Jadi suara kamu tuh bisa menyembuhkan, atau kalau bukan menyembuhkan, paling tidak membuat orang lain merasa nyaman, merasa enak, bahkan mungkin merasa bahagia gitu loh. Jadi ada sesuatu dari suara kamu yang bisa bikin orang merasa enak aja. Kalau bukan menyanyi, pesan selanjutnya yang saya dapat adalah kalau bukan menyanyi, paling tidak apa yang keluar dari mulut kamu itu bisa membuat orang merasa tenang, membuat orang merasa damai, membuat orang merasa optimis, merasa positif lagi. Jadi kayak kamu menyembuhkan mereka, entah secara emosional, entah secara pikiran, gitu loh. Dan di sini yang saya rasakan, dengan adanya Page of Pentacles, ini bisa jadi energi kamu, terlepas kamu cewek atau cowok. Mungkin kamu sudah punya sumber pemasukan yang asalnya dari suara kamu ini, gitu loh. Ini contohnya saya ya. Saya kan tarot reader, saya membacakan kartu tarot di YouTube dengan suara saya kan, gitu loh. Contohnya tuh seperti itu bisa juga. Atau nggak harus seperti itu, tapi misalnya pekerjaan kamu adalah human resources, misalnya kamu manajer SDM di satu perusahaan, sumber daya manusia. Tetap aja dengan kamu bernegosiasi, kamu menjadi jembatan antara pemilik perusahaan dengan pegawainya,
kan kamu dapat uang dari situ gitu loh. Jadi kayak mungkin gaya kamu berkomunikasi, cara kamu bicara, kata-kata yang kamu pilih itu bisa menghasilkan uang, bisa memberikan pemasukan buat kamu dengan keluarnya Page of Pentacles di sini. Tapi yang terutama ini, versi terbaik diri kamu adalah dari suara kamu. Jadi kalau kamu merasa saat ini memang memang gue harus banyak bicara, memang gue harus banyak berkomunikasi, atau memang gue harus bisa memanfaatkan suara gue ini, sebaiknya segera lakukan, karena ini artinya suara kamu akan mengantarkan kamu ke posisi dimana kamu merasa ini versi terbaik gue nih per saat ini gitu loh. Apalagi di sini ada Ace of Swords kan, jadi kayak kayak suara kamu tuh bener-bener mungkin enak didengarnya gitu loh, enak didengarnya, bener-bener langsung menusuk ke hati orang lain, dengan maksudnya positif ya, secara positif, menusuk ke hati orang lain, masuk ke pikiran orang lain gitu loh. Jadi kayak orang-orang tuh ingat sama kamu, entah ingat suara kamu, intonasi kamu, atau apa yang kamu bicarakan, apa yang kamu omongkan kepada mereka gitu loh. Dan dengan adanya Death di sini, kamu bahkan bisa menjadi agen transformasi buat mereka. Dengan mendengarkan kamu bicara, mereka langsung bisa merubah misalnya gaya hidupnya, atau mungkin mereka bisa kayak sadar gitu loh, tersadar bahwa oh iya selama ini gue salah. Cangkir pertama bener nih, dia bilang begini-begini, dia ngomong ke gue begini-begini, emang itu yang harus gue lakukan sekarang kalau gue mau kehidupan gue situasinya berubah menjadi lebih baik, kayak gitu loh. Jadi ada energi di sini, kamu benar-benar menyembuhkan, iya kan? Menyembuhkan yang tadinya mungkin seseorang berada dalam situasi di mana dia menjadi korban, dengan ngobrol sama kamu, interaksi sama kamu, dia langsung berpikir, no, enggak, bener kata cangkir pertama, gue bukan korban, gue harus menjadi pejuang. I have to be the survivor gitu loh, not a victim. Bukan korban tapi pejuang, survivor. Pejuang yang bisa bertahan untuk hidup, untuk menjadi lebih baik gitu loh. Jadi yang saya rasakan nih, kalau kamu bukan penyanyi ya, mungkin cuma 1-2 kali yang bisa connect, terhubung dengan energi artis, penyanyi gitu ya. Tapi kalau kamu bukan penyanyi, suara kamu, kata-kata yang kamu lontarkan, saran, masukan yang kamu berikan kepada orang-orang di sekitar kamu, itu adalah versi terbaik kamu. Jadi coba dimanfaatkan, coba digunakan untuk supaya kamu bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik tentunya. Karena di sini ada Page of Pentacles kan, jelas kamu bisa menggunakan suara kamu untuk mencari uang gitu loh. Dan dengan Ace of Swords di sini juga yang saya rasakan, mungkin apa yang kamu katakan tuh sering kali atau beberapa kali, ya mungkin gak sering tapi 1-2 kali dalam hidup atau mungkin lebih, kontroversial. Apa yang kamu katakan tuh cukup bikin orang lain tuh wow, melongo gitu loh, atau kayak kaget atau surprise gitu loh, terkejut bahwa wow, berani juga cangkir pertama ngomong gitu, tapi bener juga sih yang dia omongin gitu loh. Jadi dengan ada Ace of Swords dan Death di sini, bisa dibilang kamu kayak membuka pikiran orang lain mengenai sesuatu yang buat mereka tuh tabu untuk dibicarakan. Buat mereka tuh kayaknya gak pantas lah, gak sopan lah kalau diomongin. Tapi kamu berani, yang saya rasakan tuh kamu berani. Tapi justru karena keberanian itulah orang-orang akhirnya jadi ngikut gitu loh. Jadi bener juga ya si cangkir pertama nih pikirannya gitu loh. Jadi bener-bener nih sound healing. Versi terbaik kamu adalah kamu bisa menyembuhkan orang-orang di sekitar kamu secara tidak sengaja, yang terutama. Jadi bukan kamu, yang saya rasakan nih kamu bukan, ya bisa sih tapi gak harus kamu bener-bener jadi psikiater gitu loh. Misalnya kamu jadi psikiater, atau kamu jadi penengah 2 orang yang berkonflik misalnya, atau
kamu menjadi terapis gitu, nggak harus seperti itu. Atau menjadi pembaca tarot gitu, nggak harus seperti itu secara spesifik. Tapi yang pasti suara kamu, entah itu suaranya, intonasinya, gaya bicaranya, tapi juga kata-kata yang terlontar dari mulut kamu, kalimat-kalimat yang kamu pilih, itu bisa menyembuhkan orang lain, bisa membuka pikiran orang lain, bisa ya pada akhirnya membuat orang lain berpikir bahwa kayaknya bener juga nih apa yang dikatakan cangkir pertama, gue harus melakukan apa yang memang dia bilang tersebut gitu loh. Jadi bikin orang berubah kan, yang akhirnya sembuh gitu loh. Jadi bagus sekali ini. Tapi yang terutama ya itu tadi, kemungkinan beberapa dari kalian mungkin cuma 1-2 itu mungkin penyanyi atau artis atau seseorang yang memang kalau kamu nyanyi di atas panggung atau di depan publik, orang-orang tuh bener-bener terbuai dengan suara kamu gitu loh. Oke. So anyway, kita lihat lagi ya. Apakah saat ini sudah tercapai? Apakah kamu sudah mencapai versi terbaik kamu ini dengan suara kamu? Oke, kartu yang keluar adalah Four of Pentacles, The Hierophant, dengan tanda astrologi Scorpio, Venus, dan rumah ke-6. Kayaknya kalau dilihat dari sini ya, dilihat dari 2 kartu tarot dan 3 tanda astrologi ini kayaknya belum deh. Kamu kayaknya belum sampai di posisi kamu bisa menghasilkan uang dari versi terbaik kamu gitu loh. Karena kamu kartu pertamanya di sini kan Four of Pentacles. Sedangkan di sini The Hierophant, energi yang kayaknya yang saya rasakan nih digabung dengan Four of Pentacles, energi ini 2 kartu ini tuh kayak kamu masih merasa terikat dengan norma-norma mungkin, atau kamu masih terpenjara, terbelenggu, atau masih banyak merasa nggak enakan kalau kamu bicara apa adanya, kalau kamu membicarakan kebenaran, atau kalau kamu menyuarakan apa yang memang kamu pikirkan, kamu rasakan gitu loh. Jadi kayak ada energi di sini kamu masih emotionally stunted, secara emosi, secara emosional kamu masih kagok, kaku, masih belum luwes lah secara emosi tuh, kamu belum bisa berekspresi dengan bebas gitu loh. Makanya di sini yang saya senang adalah kamu mendapatkan 2 tanda ini. Yang pertama nih ya, Scorpio, dan 2 tanda yang pertama ini Scorpio dan Venus. Dimana di sini yang saya rasakan ini kayak saran dimana kamu memang harus berani untuk menggali perasaan kamu. Apa yang sebenarnya kamu rasakan, digali, kemudian mungkin dianalisa, agar supaya kamu bisa mengekspresikannya dengan benar gitu loh. Karena semuanya kan sebelum kita bisa mengucapkan apa-apa, berkata apa-apa, kan memang sebaiknya diproses dulu ya. Di sini yang saya rasakan ada kesulitan untuk kamu memproses perasaan kamu gitu loh. Jadi makanya kamu masih belum pede, masih belum percaya diri untuk mengekspresikan diri, mengekspresikan emosi kamu. Sedangkan untuk menjadi seorang healer atau penyembuh, sound healing ini, kita harus bisa nyaman dulu dengan perasaan kita sendiri gitu loh. Karena sebelum kita merasa nyaman dengan diri kita sendiri, dengan apa yang kita rasakan, apa yang kita pikirkan, akan sulit untuk kita mengekspresikannya keluar kepada orang lain, apalagi kepada publik gitu loh. Jadi yang saya rasakan di sini, versi terbaik kamu nih udah oke banget. Dan kamu bisa mencapai ini. Cuma memang saat ini, per saat ini, kamu masih merasa kagok gitu loh, masih awkward,
kagok, kaku, masih kayak nggak enakan mungkin, atau aduh gue takut nanti gue dimusuhin, atau nanti gue nggak dianggap anak, atau apapun lah. Ada di sini yang saya rasakan tuh energi seperti itu dengan dua kartu ini. Di sini dengan rumah ke-6, di mana ini adalah rumah rutinitas kita, rumah kegiatan kita sehari-hari. Mungkin karena ini saran ya, 3 tanda ini adalah saran. Mungkin pertama dengan Scorpio, kamu menggali apa yang kamu rasakan. Dengan Venus, kamu mencoba mencintai apa yang kamu rasakan. Meskipun itu perasaan buruk, meskipun kamu merasa sedih, merasa marah, merasa kesal, energi negatif kan itu. Tapi coba cintai diri kamu apa adanya, gitu loh. Jadi Scorpio di sini adalah adalah Scorpio sendiri, terlepas kamu cewek atau cowok, terlepas kamu bintangnya apa ya. Energi Scorpio adalah energi yang berani gitu loh, untuk masuk ke dalam dirinya sendiri, menghadapi keburukan dirinya sendiri gitu loh. Jadi kadang-kadang kalau kita merasa sedih, marah, takut gitu, kita kan suka gengsi ya, suka gengsi, terus suka kayak menganggap remeh, atau mungkin kayak kita nggak mau menghadapi diri kita pada saat kita sedang berperasaan buruk gitu atau negatif. Nah, di sini dengan keluarnya tanda Scorpio, kamu harus berani menggali itu semua dan bahkan mencintai diri kamu apa adanya. Walaupun kamu saat ini sedang dilanda kebencian, ketakutan, kekhawatiran, apapun yang negatif, cintai diri kamu sendiri agar supaya kamu bisa mengeluarkannya, mengekspresikannya dengan benar, dengan baik. Dan rumah ke-6 yang tadi saya bilang adalah rumah rutinitas atau kegiatan kita sehari-hari, adalah sebaiknya supaya kamu setiap hari dilatih gitu loh. Jadi kalau misalnya nih, contohnya apa ya? Contohnya mungkin pasangan kamu membuat kamu kesal, atau membuat kamu marah, atau membuat kamu cemburu deh pasangan kamu. Biasanya mungkin kamu ngambek, atau hanya diam aja, atau kamu memberikan silent treatment, kamu nyuekin pasangan kamu. Artinya kan tidak ada suara yang keluar dari kamu kan. Nah, di sini dengan saran ini, kamu diminta untuk menggali perasaan kamu tersebut. Kenapa kamu cemburu? Apa yang dia lakukan yang membuat kamu cemburu gitu loh. Kalau kamu udah tahu jawaban-jawaban itu, coba dilatih dengan rumah ke-6 nih, coba dilatih, dibicarakan kepada pasangan kamu itu. Sayang, saya tuh cemburu. Gak usah gengsi, gak usah malu, gak usah gak enak, gak usah takut untuk diputusin. Hanya karena kamu bilang apa adanya. Saya cemburu, kamu kemarin bla bla bla. Gitu loh. Jadi dengan kita mengeluarkan apa yang kita rasakan, apa yang kita pikirkan, kita latih terus menerus, akhirnya kita bisa menjadi sound healer, seseorang yang menyembuhkan atau mentransformasi orang lain untuk menjadi lebih baik gitu loh, dengan suara kita. Tapi ya balik lagi, semuanya yang pertama-tama harus kita rubah, kita transformasi adalah diri kita sendiri. Ini sulit kalau misalnya kamu masih berpegangan dengan dua kartu ini. Energi emotionally stunted. Secara emosi, secara perasaan, atau secara pikiran tuh masih kagok, masih kaku, masih gak enakan, takut, khawatir, gengsi gitu loh. Oke? So anyway, cangkir pertama, good luck ya. Semoga kita jumpa lagi di selanjutnya. Bye. Hai cangkir kedua, selamat datang di channel saya. Ini adalah pilih kartu ya, atau kali ini pilih cangkir kopi dengan tema versi terbaik dirimu dan apakah kamu sudah mencapainya atau belum per saat ini. Oke, kita lihat ya, ada kartu apa yang mau keluar untuk cangkir kedua. Oh, wow.
Oke, cangkir kedua, kartu yang kamu dapat adalah build strength, membangun kekuatan, ditemani oleh Five of Cups, Six of Wands, dan Three of Pentacles. Sepertinya ini ada hubungannya dengan adiksi deh, energi ketagihan. Jadi misalnya gini, karena kartu tarot yang kamu dapat pertama adalah Five of Cups, misalnya kamu kalau misalnya baru putus cinta aja, kamu langsung lari ke alkohol, minum minuman keras, kamu langsung ketagihan ke situ. Atau rokok aja deh, yang tadinya kamu nggak ngerokok, tapi karena kamu stres, kamu sedih, ditinggal pacar misalnya, kamu langsung ketagihan sama sesuatu yang tidak sehat, gitu loh. Jadi di sini yang saya rasakan ini ada energi adiksi. Makanya kartu pertama, kartu oracle kamu yang menunjukkan versi terbaik kamu adalah kamu menumbuhkan, membangun suatu kekuatan di dalam diri kamu, gitu loh. Karena kalau kamu tidak kuat, kalau kamu terus lemah, kamu akan jatuh ke energi adiksi, adiktif, energi yang membuat kamu ketagihan kepada sesuatu. Bisa juga ketagihan kepada seseorang. Jadi misalnya kamu diputusin sama pacar A, terus ada orang B datang ke dalam kehidupan kamu, langsung kamu pacarin, gitu loh. Jadi kayak yang tadinya kamu ketagihan sama si A, pas putus dari si A, kamu langsung ketagihan sama si B. Jadi kayak kamu ketagihan cinta, bisa juga seperti itu. Nah di sini dengan build strength, versi terbaik diri kamu adalah seseorang yang kuat, yang tanpa ketergantungan, ketagihan sama apapun atau siapapun, kamu bisa kuat sendiri, bisa berdiri sendiri, mandiri, gitu loh. Karena di sini ada Six of Wands dan Three of Pentacles. Jadi ada energi orang lain di sini yang saya rasakan, terutama dengan Three of Pentacles ya. Dimana kamu dengan Six of Wands mungkin kamu merasa kalau nggak ada orang-orang di sekitar gue lemah. Kalau nggak ada orang-orang yang menyemangati gue nggak bisa bertahan, gitu loh. Jadi kayak ada ketergantungan sama orang lain. Dan dengan Three of Pentacles, kamu bisa mandiri, kuat, seperti ini, mencapai versi terbaik kamu, dan menjalin hubungan dengan orang lain, gak harus dalam konteks romantis ya, menjalin hubungan dengan orang lain dengan lebih sehat, gitu loh, tanpa ada embel-embel ketergantungan kepada mereka, ketergantungan kepada validasi dan approval mereka, persetujuan mereka. Gak perlu itu semua. Kamu bisa kok. Kamu bisa bekerja sama, berkolaborasi, menjadi sahabat, menjadi pasangan dengan orang lain tanpa harus ada ketergantungan, tanpa harus ada keterikatan yang tidak sehat, gitu loh. Jadi versi terbaiknya cangkir kedua adalah dimana kamu sudah bisa membangun kekuatan di dalam diri kamu sendiri yang membuat kamu jadi lebih kuat dan lebih mandiri, terutama yang itu. Mandiri dan kuat. Kuat secara mental, secara emosi, ya terutama juga secara fisik, gitu loh. Kadang-kadang kan kita mungkin kuat secara fisik, gak apa-apa deh, gue gak harus have sex setiap hari sama suami gue atau sama istri gue, tapi gue pengen dapat perhatian setiap hari dari pasangan gue tersebut. Contohnya tuh kayak gitu. Jadi di sini yang saya rasakan nih build strength, kekuatan, kemandirian itu dalam segala aspek. Secara emosi kamu bisa sendiri dulu, mandiri dulu. Secara pikiran juga, secara mental juga. Secara secara fisik juga, gitu loh. Jadi kekuatan yang menyeluruh. Mandiri sendiri dulu, gitu loh. Mungkin kamu tipe seseorang yang serial dater. Jadi baru putus sama si A, yang tadi saya bilang, baru putus sama si A, B masuk langsung berpasangan sama B. Putus dari B, C masuk langsung berpasangan sama C. Itu serial dater namanya. Jadi nggak putus-putus, punya pacar terus, punya pasangan terus, gitu loh. Contohnya tuh kayak gitu. Atau misalnya
Kalaupun kamu sudah menikah sama A, bisa jadi kamu, amit-amit jawab baik, misalnya kamu terjadi perceraian, kamu cerai dari A, masuk orang B, langsung kamu kawinin, kayak gitu contohnya. Jadi bisa dibilang kamu nggak pernah sendirian gitu. Energinya tuh seperti itu. Selalu ada ketergantungan atau keterikatan dengan orang lain. Jadi kalau misalnya nggak ada orang lain, kamu ketergantungan atau keterikatannya dengan substansi, obat-obatan, minuman keras, rokok, atau apapun lah yang bisa bikin kita adiktif ya. Atau bahkan makanan, bisa juga makanan. Kalau kamu lagi sedih, akhirnya larinya ke makanan. Jadi kayak stress eater. Kalau kamu stres, kamu makan. Gitu loh. Jadi yang saya rasakan di sini, cangkir kedua untuk mencapai versi terbaik diri kamu saat ini adalah dengan membangun kekuatan di dalam diri kamu sendiri. Sendirian, secara mandiri. Secara sendirian gitu loh. Jadi kamu tidak tergantung lagi sama orang-orang di sekitar kamu. Tidak tergantung lagi dengan apa-apa di sekitar kamu. Kalau tergantung dengan sesuatu kan itu tadi substance. Alkohol, makanan, obat-obatan, rokok gitu kan. Atau ketergantungan dengan orang lain. Punya pacar baru, atau punya teman baru, atau punya asisten baru. Apapun lah yang bikin kamu ketergantungan sama orang lain tuh dihindari dulu. Kamu berdiri dulu di atas kaki kamu sendiri. Bangun dulu kekuatan. Sendirian. Mandiri dulu gitu loh. Baru dari situ, setelah kamu kuat ya, mental, emosional, fisikal, baru kamu akan bisa membangun kerjasama, berkolaborasi, berpasangan dengan lebih sehat dengan orang-orang di sekitar kamu. Jadi gak harus dalam konteks romantis. Berpasangan dalam hal pertemanan, persahabatan aja juga kamu bisa jauh lebih sehat gitu loh. Oke? Anyway, kita lihat aja dulu ya, apakah energi ini, versi terbaik kamu ini sudah kamu capai saat ini. Kalau yang saya rasakan sih belum, tapi kita lihat aja, siapa tahu memang ternyata kamu nonton video ini kamu langsung inget, iya emang dulu gue gak bisa sendirian. Emang dulu gue harus ditemenin orang misalnya. Emang dulu gue ketergantungan sama ABC. Tapi sekarang gue udah kok mencapai kemandirian, kekuatan yang sendirian gitu. Bisa jadi kamu udah mencapai versi ini, tapi kita lihat aja ya. Ada kartu apa, ada energi apa buat kamu. Nice. Wow. Nice. Kayaknya udah sih. Kayaknya udah nih. Mungkin kamu menonton video ini, kamu memilih cangkir kedua, kamu berpikir pada saat saya bicara, kamu berpikirnya, iya itu emang gue zaman dulu, gue sekarang udah begini. Gue sekarang sudah mencapai versi terbaik gue. Anyway, dilihat dari 5 apa namanya? 2 kartu tarot dan 3 tanda astrologi ya. 5 hal ini sepertinya yes, sudah. Jawaban untuk apakah kamu sudah mencapai versi terbaik kamu, sudah kayaknya. Kamu mendapatkan The Emperor, Three of Pentacles, double ya, 2 kali kan. Kalau ini kan tadi saya bilang ini saran, bukan saran sih, tapi kayak prediksi ke depannya nih. Kamu bisa kok mencapai pertemanan, persahabatan, percintaan yang lebih sehat. Di sini ternyata kamu mendapatkan lagi Three of Pentacles. Yang saya rasakan, jadi kamu sudah mencapai gitu loh. Kemudian tanda astrologi yang kamu dapat adalah Gemini, Venus, dan rumah pertama. Rumah pertama adalah rumah yang mandiri nih. Rumah diri kita sendiri. The Emperor adalah rulernya rumah pertama. Jadi kayaknya kamu sudah mencapai energi The Emperor. Energi yang penuh kontrol, penuh kendali. Energi yang mandiri. Yang bahkan bisa membantu orang-orang di sekitarnya. Gitu loh. Untuk
bisa mencapai posisi kamu juga gitu loh. Jadi kayaknya kamu udah mencapai posisi ini, build strength ini, versi terbaik kamu. Dengan Three of Pentacles di sini yang tadi saya bilang, di Emperor ini kan kayak rajanya para raja ya. Jadi dia punya empire pasti kan. Empire itu ya kerajaan, lebih besar dari kerajaan bahkan. Udah otomatis dia kan kayak yang mengayomi gitu kan. Dia kayak di puncaknya di sini, ada orang-orang di bawahnya yang dia lindungi gitu loh. Jadi yang saya rasakan memang per saat ini kamu sudah mencapai posisi ini. Saya senang sekali melihatnya karena di sini energinya tuh yang saya rasakan, dua kartu pertama ini energinya tuh cukup lemah, cukup ketergantungan, adiktif gitu loh, atau ketagihan gitu loh. Tapi di sini enggak. Bahkan kamu mungkin bisa jadi menjadi counselor. Counselor tuh kayak mungkin kamu sekarang kerja, ketemunya sama orang-orang yang masih ketergantungan, yang masih adiktif, masih adiksi kepada sesuatu. Jadi mungkin kamu bekerja sama anak-anak muda yang mereka masih ketergantungan minuman keras, obat-obatan, apapun lah yang negatif gitu ya, yang memang tidak sehat. Kamu kasih tahu ke mereka, hey jangan gitulah, ayo kita bangun yuk kekuatan yuk sama-sama yuk gitu loh. Jadi yang saya rasakan kamu bahkan mungkin sudah membantu orang-orang di sekitar kamu yang masih ketergantungan gitu loh. Di sini dengan Gemini dan Venus, ini yang saya rasakan energi kamu di masa lalu. Jadi dua energi ini adalah energi yang Venus di Gemini ini adalah biasanya, nggak semua sih, tapi biasanya ini adalah energi seseorang yang gampang bosan, yang nggak bisa sendirian, yang selalu ingin sibuk gitu loh. Pokoknya lompat sana lompat sini, lari sana lari sini, yang jumpalitan gitu loh. Pokoknya nggak harus secara fisik, tapi misalnya dalam hal relationship aja deh, yang tadi saya bilang serial dater, baru putus sama si A udah langsung gandengan sama si B kayak gitu. Jadi nggak bisa sendiri, intinya selalu ingin distimulasi gitu loh pikirannya sama orang lain. Nah di sini yang saya rasakan ini adalah energi kamu di masa lalu. Dengan keluarnya tanda rumah pertama, kayaknya kamu udah take control of it. Kamu sudah mengambil kendali atas diri kamu sendiri. Mengambil kendali atas ketergantungan kamu terhadap orang lain, terhadap hal lain selain diri kamu sendiri gitu loh. Jadi kayak kamu udah kuat sekarang. Kamu sudah mencapai versi terbaik kamu sekarang. Build strength ini kamu sudah membangun kekuatan di dalam diri kamu sendiri. Dan terbukti dengan keluarnya di Emperor dan rumah pertama. Apalagi bukan hanya kamu mengontrol atau mengendalikan diri sendiri dari segala macam ketagihan, ketergantungan. Dengan Three of Pentacles di sini kamu pun sekarang mungkin sudah atau mampu untuk membantu orang lain yang masih ketergantungan, masih ketagihan gitu loh. Jadi udah oke banget nih. Energi cangkir kedua nih oke sekali. Oke? So anyway, good luck. Congratulations sekali lagi. Kita jumpa selanjutnya ya. Bye. Hai cangkir ketiga, selamat datang di channel saya. Ini adalah pilih kartu ya, atau pilih cangkir kopi dengan tema versi terbaik dirimu dan apakah kamu sudah mencapainya. Kita lihat sama-sama ya, ada kartu apa yang mau keluar untuk cangkir ketiga. Wow.
Kuat nih energinya. Eh, Kartu yang kamu dapat adalah Sync with the Moon, menjadi sinkron dengan bulan. Ini kayaknya bicara mengenai intuisi, bicara mengenai kekuatan psychic kamu, kekuatan intuisi kamu gitu loh. Ditemani oleh Judgment, Page of Wands, dan The Magician. Jadi versi terbaiknya cangkir ketiga adalah intuisi kamu. Intuisi kamu tuh menonjol, meningkat, semakin kental, semakin kuat gitu loh. Saat ini, saya nggak tahu, nanti kita lihat ya di kartu-kartu selanjutnya. Tapi yang saya rasakan nih, kalau ini adalah versi terbaik kamu, di mana kamu secara intuisi tuh pokoknya ampuh banget lah, poten banget kekuatannya. Kalau misalnya kamu belum sampai di situ, ya ini versi terbaik kamu gitu loh. Kalau kamu merasa, ya gue tahu sih intuisi gue kuat, tapi nggak pernah gue apa-apain tuh. Jadi ya udah segitu-segitu aja gitu loh kekuatannya. Di sini yang saya rasakan dengan 3 kartu selanjutnya, kalau kamu asah intuisi kamu asah gitu ya. Kamu belajar dari guru misalnya, atau dari orang lain, terus kamu benar-benar mendekatkan diri kepada Tuhan, kepada Yang Maha Kuasa, untuk minta dibukakan jalan supaya intuisi kamu semakin kental. Ini bisa dibilang nih, kamu mungkin bisa membantu banyak umat manusia gitu loh. Dengan kekuatan intuisi kamu mungkin bisa melihat masa depan dengan lebih jelas, atau kamu mungkin bisa merasakan pengalaman orang lain dengan lebih terasa gitu loh. Jadi kayak kamu bisa melihat masa lalu mereka akhirnya, dan kamu akan tahu jadinya apa langkah terbaik untuk dia memperbaiki kehidupannya gitu loh. Jadi kayak yang saya rasa nih, intuisi kamu kalau diasah itu bisa menjadi sesuatu yang sangat berguna sekali untuk kemanusiaan, atau setidaknya untuk manusia-manusia yang ada di sekitar kamu, orang-orang yang ada di sekitar kamu, entah itu orang-orang yang memang kamu sayang, kamu percaya, atau sekedar kenalan gitu loh. Jadi di sini Judgment ini kan kayak trompet berbunyi bikin kita bangun gitu kan, kayak tamparan. Saya selalu bilang Judgment ini kayak tamparan gitu loh. Jadi mungkin selama ini intuisi kamu tuh masih banyak tidur gitu, masih banyak, ya karena kamu tahu intuisi kamu kuat, cuma karena nggak pernah diapa-apain, jadi ya udah buat kamu sendiri aja. Kalau misalnya kamu ketemu orang terus kamu merasa ada yang nggak baik, nggak bener tentang orang itu, ya udah buat kamu aja, kamu nggak mencoba membantu orang lain lah gitu bisa dibilang. Tapi di sini dengan adanya Judgment, mungkin pada saat nonton video ini kamu langsung, oh iya juga sih ya, kenapa gue gak asah ya intuisi gue gitu loh. Jadi kayak kamu kayak ditampar, ditempeleng untuk bergegas mengasah intuisi kamu. Ya caranya apa? Dengan Page of Wands di sini yang saya rasakan energi kamu, terlepas kamu cewek atau cowok, caranya adalah dengan ketemu orang, atau latih dengan orang-orang yang ada di sekitar kamu, atau benar-benar berguru dengan seseorang yang kamu tahu dia sudah mengasah intuisinya gitu loh. Jadi dengan The Magician di sini kamu bisa banyak berkreasi, entah itu untuk diri kamu sendiri maupun untuk orang lain. Yang tadi saya bilang, berkreasi untuk menyembuhkan diri kamu sendiri, membantu diri kamu sendiri, atau orang-orang yang ada di sekitar kamu gitu loh. Karena The Magician ini kan energi yang sibuk, energi yang punya banyak akal lah, bisa dibilang tuh gitu. Punya banyak akal, sehingga siapapun yang datang kepada dia selalu punya solusinya. Dia selalu bisa memberikan solusi, dan dengan intuisi kamu, kemungkinan besar solusi yang akan keluar dari kamu itu adalah solusi yang tepat untuk masing-masing orang yang bertanya kepada kamu gitu loh. Jadi yang saya rasakan di sini, versi terbaiknya cangkir ketiga adalah intuisi kamu sendiri, which is sudah ada di dalam diri kamu, tinggal mungkin diasah, tinggal mungkin ditingkatkan, dikentalkan, agar supaya
kamu bisa membantu orang-orang di sekitar kamu juga. Bukan hanya untuk diri kamu aja gitu loh. Jadi di sini mungkin bisa jadi nih nanti ke depannya kalau kamu sudah mencapai versi terbaik kamu, saya nggak tahu ya apakah kamu sudah mencapai atau enggak, tapi kita anggap aja kamu belum mencapai posisi ini sekarang. Kalau kamu sudah mencapai posisi terbaik kamu ini, intuisi kamu sudah poten banget gitu ya, mungkin kamu bisa jadi seseorang yang dikenal oleh orang lain karena kemampuan kamu membantu orang lain gitu loh, membantu mereka. Jadi ya akhirnya dari situ juga kamu bisa mungkin cari uang gitu loh, karena kayak kamu menjadi advisor untuk mereka yang memberikan saran gitu loh. Secara psychic, secara kekuatan gaib kamu bisa memberikan saran gitu loh untuk orang-orang yang memang membutuhkan jalan keluar, membutuhkan solusi kayak gitu loh. Jadi yang saya rasa nih ini oke banget nih, kuat sekali. Apalagi kamu lihat nih, ini kan kamu ya, terlepas kamu cewek atau cowok, Page of Wands ini, kiri kanannya tuh Major Arcana kan, dimana dua-duanya adalah energi yang poten, judgment, kayak ditampar, dibangunkan, dibikin bersemangat. Makanya kamu keluar sebagai Page of Wands, energi yang belajar dengan penuh semangat. Sehingga akhirnya kamu bisa bersemangat juga untuk memberikan itu tadi, saran, masukan, solusi untuk orang-orang di sekitar kamu. Jadi intuisi kamu ini memang diberikan kepada kamu oleh Tuhan yang Maha Kuasa, semesta alam, agar supaya kamu bisa membantu orang lain gitu loh. Kalau kamu mau duitin ya silahkan, gak apa-apa. Tapi yang penting adalah kegunaannya kan. Intuisi kamu itu supaya bisa berguna untuk orang-orang yang membutuhkan gitu loh. Oke? Wow, saya bicara sama psychic nih. Seseorang yang punya kekuatan gaib. Anyway, kita lihat lagi ya. Apakah ini sekarang kita akan tanya, apakah kamu sudah mencapai posisi ini per saat ini? Oke? Oh, wow. So, kartu yang kamu dapat adalah The Devil, Ace of Pentacles, dengan tanda astrologi Scorpio, Uranus, dan rumah pertama. Kayaknya kalau dilihat dari 5 tanda ini, 2 kartu tarot dan 3 tanda astrologi, sepertinya mungkin 1-2 ada yang sudah mencapai posisi ini. Tapi yang saya rasakan sebagian besar dari cangkir ketiga yang menonton video ini mungkin belum sampai. Mungkin belum sampai di posisi dimana intuisi kamu nih udah bener-bener bisa diandalkan 100%. Udah bener-bener bisa membantu orang-orang di sekitar kamu gitu loh. Mungkin belum sampai di situ sebagian besar, tapi mungkin 1-2 ada yang sudah sampai, oke? Tapi dengan ini semua yang keluar nih di sini, kayaknya belum sih. Sebagian besar dari kalian mungkin belum sampai di situ, di versi terbaik kalian. Yang saya rasakan dengan terutama dengan keluarnya kartu The Devil ya. Yang saya rasakan mungkin kamu masih ada kayak bukan gak sehat sih, bukan toxic sih, tapi lebih ke nakal gitu loh. Jadi masih ada energi nakal kamu gitu loh. Cangkir ketiga masih nakal, misalnya kamu tahu, secara intuisi kamu tahu seseorang tersebut, seseorang yang datang ke kamu meminta saran, meminta solusi, kamu tahu kalau dia tuh sebaiknya jalan ke kanan. Tapi kayak
kamu pengen tahu aja kalau dia ke kiri tuh apa yang akan terjadi gitu loh. Jadi kayak masih ada nakalnya, masih ada penasarannya gitu loh. Karena kayak mungkin entah kamu mau coba-coba sebenarnya intuisi gue bener gak nih? Intuisi gue sih bilangnya dia harusnya ke kanan. Tapi gue mau bilang kalau dia ke kiri tuh akan gue pengen tahu apa yang akan terjadi gitu loh. Jadi yang saya rasakan di sini kamu masih coba-coba, masih ya belum stabil lah mungkin bisa dibilang ya. Masih nakal gitu loh, masih karena mungkin bisa dibilang kamu masih belum percaya diri. Kamu masih belum percaya 100% tentang intuisi kamu ini gitu loh. Jadi kayak kamu masih coba-coba. Sebenarnya intuisi kamu bilang ke kanan, tapi kamu kekeh ke kiri. Nggak taunya jeblos gitu loh. Dan di sini karena adanya Ace of Pentacles, mungkin akhirnya kamu jadi rugi. Temen kamu itu yang kamu kasih solusi, akhirnya dia nggak mau berteman lagi sama kamu. Misalnya tuh seperti itu. Atau kamu sendiri yang nggak percaya sama intuisi kamu, akhirnya jeblos. Kamu investasi ke suatu bisnis yang menurut kamu tuh, menurut intuisi kamu kayaknya nggak bakalan sukses deh, atau susah suksesnya. Tapi karena kamu kekeh, pengen banget sukses di situ, di bidang itu, di usaha itu, kamu investasi nggak taunya jeblos gitu loh. Jadi di sini yang saya rasakan nih, per saat ini sebagian besar dari cangkir ketiga mungkin masih belum percaya sama kekuatan di dalam dirinya, sama intuisi di dalam dirinya gitu loh. Oke, so Scorpio, Uranus. Di sini yang saya rasakan, dua tanda ini menunjukkan energi up and down, naik turun, sedih senang, on and off, kadang-kadang on banget, kadang-kadang off banget. Jadi masih bisa dibilang nih, masih energi kamu nih masih masih belum stabil ya, masih labil, masih belum jejak lah, masih belum. Jadi kayak gini, kamu masih kebawa nafsu mungkin. Karena balik lagi ada the devil kan. Jadi meskipun intuisi kamu bilang jangan ke situ, karena kamu kebawa nafsu, kamu tetap ke situ. Nggak taunya jeblok, nggak taunya kamu kenapa-napa, nggak taunya misalnya amit-amit jabang baik kecelakaan, kayak gitu loh. Jadi kayak balik lagi semuanya ke rasa percaya diri cangkir ketiga. Kayaknya kamu masih belum percaya aja sama diri kamu sendiri, sama kekuatan kamu, sama intuisi kamu gitu loh. Jadi bagaimana kamu bisa membantu orang lain kalau kamu sendiri belum percaya sama kekuatan kamu, iya kan? Di sini yang saya rasakan ini nih, masih labil banget, masih on and off gitu loh, masih naik turun gitu, nggak stabil. Terus misalnya kamu lagi sedih gitu ya, misalnya kamu lagi sedih tuh, sedihnya tuh banget gitu. Kalau lagi bahagia, bahagianya banget. Balik lagi, intuisi kita itu tidak akan berfungsi dengan baik kalau kita terlalu ekstrim. Scorpio adalah zodiak yang ekstrim. Jadi yang saya rasakan energi kamu juga ekstrim nih saat ini. Makanya kamu belum bisa mencapai versi terbaik kamu. Karena kamu masih terlalu ekstrim. Merasakan apapun gila-gilaan, abis-abisan, hancur-hancuran kalau lagi sedih. Tapi begitu pula kalau kamu lagi happy, lagi bahagia. Lebih banget, lebay banget, berlebihan banget kalau lagi bahagia. Semuanya dibeli, semuanya dimakan. Masih mengikuti nafsu gitu loh. Makanya sulit untuk kamu bisa mengasah intuisi kamu gitu. Dan dengan rumah pertama ini juga masih ada energi di mana kamu mungkin masih egois kali ya. Ya masih mengutamakan diri sendiri lah. Makanya kan tadi saya bilang, dengan The Magician ini, kekuatan kamu ini poten sekali untuk membantu orang lain. Dan memang kamu berada di dunia ini, mungkin salah satu tujuan jiwa kamu adalah membantu orang-orang di sekitar kamu. Gitu loh. Ya, salah satunya adalah dengan memberikan saran, masukan, solusi lewat intuisi kamu. Gitu loh. Di sini dengan adanya rumah pertama dan the devil, mungkin kamu masih mungkin secara sadar atau tidak sadar kamu masih egois, masih memikirkan diri sendiri gitu loh. Dalam arti
Gue mengutamakan kesenangan gue dulu, atau mengutamakan kebahagiaan gue dulu, mengutamakan kepuasan gue dulu gitu loh. Jadi nanti aja deh gue membantu orang lain. Yang penting guenya sendiri mapan dulu, misalnya tuh kayak gitu. Jadi kayak intuisi kamu mungkin per saat ini masih kamu gunakan untuk diri kamu sendiri aja. Itu pun kamu masih belum percaya. Kamu masih belum percaya 100% sama intuisi kamu, sama kekuatan kamu. Ini kekuatan loh di dalam diri kamu. Tapi kamu masih belum percaya. Tapi pada saat kamu lagi butuh intuisi kamu akan memakainya untuk diri kamu sendiri gitu loh. Jadi yang saya rasakan nih, makanya tadi saya bilang kemungkinan kamu masih belum sampai di posisi The Magician ini, di mana kamu membantu orang-orang di sekitar kamu dengan menggunakan intuisi kamu gitu loh. Oke? So anyway, cangkir ketiga nggak apa-apa. Saya seneng tetap ya dengan kamu mendapatkan kartu pertama Judgment. Tadi kan saya bilang ini kayak tamparan, kayak tempelengan yang membangunkan kamu. Video ini mungkin akhirnya membangunkan kamu untuk bersemangat, mengasah, menggali, meningkatkan, mengentalkan intuisi kamu, kekuatan kamu gitu loh, agar supaya akhirnya kamu bisa membantu diri kamu sendiri maupun orang-orang di sekitar kamu. Oke? So anyway, good luck. Cangkir ketiga, kita jumpa lagi selanjutnya ya. Bye. Hai cangkir keempat, selamat datang di channel saya. Ini adalah pilih kartu ya, atau kali ini pilih cangkir kopi dengan tema versi terbaik diri kamu dan apakah kamu sudah mencapainya. Oke? Kita lihat ya, ada kartu apa yang akan keluar untuk cangkir keempat. Oh. Oke. Cangkir keempat, kartu yang keluar untuk kamu adalah make a meal, membuat makanan, membuat masakan, ditemani oleh Seven of Wands, The Chariot, dan Page of Cups. Ini energi kamu nih, terlepas kamu cewek atau cowok. Versi terbaik kamu adalah versi seseorang yang tulus berbagi, banyak berbagi, tidak masalah walaupun dirinya juga pas-pasan gitu loh. Jadi energi yang royal banget, energi yang the giver, si pemberi, the giver. Itu versi terbaik kamu. Saya nggak bilang kamu pelit ya, saya nggak bilang kamu mungkin sulit untuk berbagi. Berbagi di sini nggak harus dalam konteks harta benda, nggak harus itu. Berbagi di sini bisa jadi dalam konteks emosional. Jadi kayak mungkin kamu tipe seseorang yang pelit secara emosional. Kamu nggak banyak memuji orang lain misalnya. Kamu nggak banyak mengucapkan I love you kepada pasangan kamu misalnya. Jadi kayak ada secara emosi tuh kamu kagok gitu loh. Jadi kayak emotionally stunted. Secara emosi kamu mungkin tertutup, kaku, kagok gitu. Karena kartu pertama kamu Seven of Wands. Ini kan energi defensif. Jadi bisa jadi nih, kalau misalnya ada orang, misalnya pasangan kamu lah. Kamu sudah berpasangan misalnya, terus pasangan kamu nanya kepada kamu, hey, kamu tuh sebenarnya sayang gak sih sama saya? Gitu. Kamu tuh akan cari-cari kalimat
agar supaya pasangan kamu tuh berhenti bertanya gitu loh. Jadi kayak menghindar dari pertanyaan seperti itu. Pertanyaan-pertanyaan yang membuat kamu harus membuka perasaan kamu, itu kamu mungkin banyak menghindar. Banyak menahan diri, banyak menutup diri gitu loh. Jadi kayak ya kagok, secara emosi tuh kamu masih kagok, kaku, tertutup gitu loh. Jadi kayak kamu, Seven of Wands di sini yang saya rasakan kayak kamu punya rumah, bukan rumah sih, kayak kamar dari baja yang nggak bisa dipenetrate sama apapun, sama siapapun. Nggak ada orang, nggak ada apapun yang bisa masuk ke dalam kamar baja tersebut. Kamar perasaan kamu itu terbuat dari baja. Jadi susah untuk orang tuh bisa menerobos masuk, menyelusup masuk tuh susah gitu loh. Versi terbaik kamu, versi terbaik cangkir keempat adalah ini. Page of Cups. Seseorang yang secara emosi terbuka, santai, royal. Makanya oracle kamu adalah make a meal. Memberikan masukan, asupan, gizi untuk orang-orang di sekitarnya. Itu versi terbaik kamu. Dengan kamu mengekspresikan perasaan kamu, memberikan pujian, menyatakan atau mendeklarasikan cinta kamu kepada orang-orang di sekitar kamu, itu kan memberikan makanan juga kan, memberikan asupan gizi untuk mereka gitu loh. Jadi di sini Seven of Wands nih mungkin per saat ini, tapi saya nggak tahu, nanti kita lihat ya ada kartu apa yang akan keluar, apakah kamu sudah mencapai posisi ini atau belum. Tapi kalau yang saya rasakan dengan keluarnya Seven of Wands saat ini atau mungkin di masa lalu, energi kamu nih Seven of Wands, energi yang secara emosi itu masih bertahan aja, kaku aja, kagok aja, tertutup aja gitu loh, dingin sekali. Makanya saya senang kartu selanjutnya adalah The Chariot. Jadi ada kemungkinan kamu sudah dalam proses perjalanan menuju keterbukaan. Ini kan The Chariot, energi kita bergerak kan, bergerak menjauhi sesuatu gitu kan. Jadi bisa jadi saat ini, saat kamu menonton video ini, kamu sudah dalam proses perjalanan, sudah dalam perjalanan lah untuk menjadi lebih terbuka secara emosional, agar supaya akhirnya kamu bisa memberikan ini makanan, asupan, gizi untuk orang-orang di sekitar kamu gitu loh. Jadi make a meal, menjadi royal, menjadi terbuka, itu bukan hanya dalam hal keuangan atau materi aja. Kan kalau kita berpasangan dengan seseorang yang secara emosi masih kerdil, masih kayak bocah, kan sulit ya. Maksudnya bikin kita nggak betah kan gitu loh. Jadi di sini yang saya rasakan itu, ada kemungkinan kamu sudah dalam proses perjalanan, ada kemungkinan juga kamu sudah mencapai posisi Page of Cups ini, dimana kamu akhirnya sudah bisa membuat makanan, asupan, gizi yang memang bisa kamu sebarkan kepada orang-orang di sekitar kamu. Yaitu tadi mungkin bentuknya adalah pujian, pernyataan cinta, menjadi lebih terbuka dengan perasaan kamu kayak gitu. Oke? So anyway, kita lihat lagi ya. Sekarang kita lihat apakah kamu sudah mencapai posisi ini per saat ini, posisi Make a Meal dan Page of Cups. Apakah kamu sudah mencapai versi terbaik kamu atau belum saat ini? Oke? Cangkir keempat. Oh, oke. Kayaknya udah deh nih. Tapi kita lihat lagi ya, ada 2 kartu lagi nih. Cangkir keempat. Oke. So, kartu yang keluar untuk kamu adalah Three of Wands dan Eight of Swords. Tanda astrologi yang kamu dapat adalah Pisces,
the sun, matahari, dan rumah ke-8. Kalau dilihat dari 3 tanda ini aja, kayaknya kamu sudah sampai di posisi Page of Cups ini. Kamu sudah sampai di posisi di mana kamu memberikan makanan, dalam tanda kutip, untuk orang-orang di sekitar kamu. Lebih terbuka kepada orang-orang di sekitar kamu secara emosional. Tapi 2 kartu tarot di sini ini menunjukkan masih ada ketidakseimbangan atau ketidakstabilan. Dimana mungkin kalau misalnya contohnya kamu mengekspresikan diri kamu secara emosional, mengekspresikan apa yang kamu rasakan atau pikirkan kepada seseorang, terus orang tersebut tidak menyambutnya sesuai dengan yang kamu harapkan, kamu akan balik mengurung diri lagi dengan Eight of Swords di sini. Ini kan apa bedanya nih gambarnya nih, Seven of Wands dan Eight of Swords. Lihat gambarnya. Yang satu dipenjara oleh pedang, yang satu dipenjara oleh tongkat. Beda tipis kan? Ya nggak sih? Jadi bisa dibilang mungkin kamu masih dalam perjalanan menuju ke energi Page of Cups. Menuju ke energi membuat makanan untuk bisa disebarkan kepada orang-orang di sekitar kamu. Jadi 2 kartu ini sebaiknya distabilkan dulu. Karena kan misalnya gini deh, kamu suka sama seseorang, terus kamu menyatakan cinta kepada orang tersebut, ternyata ditolak. Padahal kamu udah, ya namanya kamu gak biasa menyatakan cinta, tapi karena kamu cinta banget sama itu orang, akhirnya kamu memberanikan diri kan, mengeluarkan semua usaha, tenaga, waktu, dan lain-lain untuk bisa menyatakan cinta kamu kepada dia. Keberanian juga kan. Tapi ternyata kamu ditolak. Nah, pada saat kamu ditolak tersebut, gak sesuai kan dengan harapan, kamu langsung menutup diri lagi. Jadi ini yang mungkin masih harus distabilkan ya. Jangan sampai pengalaman buruk atau respon buruk dari orang-orang di sekitar kamu pada saat kamu mengadopsi energi Page of Cups itu membuat kamu tertutup lagi gitu loh. Jadi jangan sampai hal-hal negatif atau hal-hal yang tidak sesuai dengan harapan itu membuat kamu mengurung diri lagi gitu. Jadi jadikan aja itu pengalaman. Jadikan itu sebagai pelajaran aja. Tapi bukan berarti kamu menutup diri lagi, mengurung diri lagi. Bukan, jangan. Tetap optimis, tetap positif dengan Three of Wands ini. Gitu loh. Di sini yang saya rasakan sih kayaknya udah ya. Maksudnya kamu udah deket lah bisa dibilang tuh. Mungkin The Chariot, misalnya dari Seven of Wands ke Page of Cups jaraknya 10 km misalnya. Mungkin The Chariot kamu itu sudah sampai di posisi 7. Kan 0 sampai 10, ya kan? Kamu sudah di angka 7 gitu loh. Udah tinggal 3 langkah lagi kamu sampai di posisi ini. Di posisi versi terbaik untuk diri kamu sendiri. Yang kemudian akhirnya bisa kamu sebarkan untuk orang-orang di sekitar kamu. Gitu loh. Jadi yang saya rasakan sih dengan 3 tanda ini, Pisces, The Sun, dan rumah ke-8 ini udah. Karena ini 3-3-nya energinya tuh jadinya emosional banget. Emosi gitu loh, maksudnya perasaan. Bukan emosional dalam arti pemarah atau sedih mulu, bukan. Tapi secara emosi itu sudah terbuka gitu loh. Kamu sudah merekah, sudah mekar secara emosi, sudah berani untuk menjadi vulnerable, menjadi terbuka, menjadi luwes kepada orang lain gitu. Jadi kamu mungkin sudah mulai banyak memberikan pujian kepada orang-orang di sekitar kamu. Kamu banyak menyatakan cinta kepada orang tua kamu misalnya, atau adik kakak atau pasangan. Kamu sudah mulai seperti itu gitu loh. Tapi kalau pada saat kamu melakukan hal tersebut terus tidak diterima dengan baik oleh orang-orang di sekitar kamu, 1-2 orang di sekitar kamu langsung menutup diri lagi. Nah ini yang masih belum stabil. Makanya saya bilang mungkin kamu sudah sampai di posisi nomor 7, kilometer ke-7. Tinggal 3 kilometer lagi kamu akan sampai di Page of Cups gitu loh. Oke? So anyway, cangkir keempat, good luck ya. Teruskan perjalanan kamu. Kita jumpa lagi selanjutnya. Bye.